naik bus dari Cikarang ke Sudirman waktu itu kantornya. Anak-anak itu sudah dididik mengenai economic survival. Alumni kami bisa masuk ke Harvard. Nah, saya senang sekali Felicia membuktikan kan tadi. Opportunity, make the most out of it dari apa yang kita punya sekarang. Sekarang saya cuma pesan jangan lupa sama alma mater dan sama negara kita. Ya. Terima kasih nih Felicia meluangkan waktu datang kemari ngobrol-ngobrol. Ini ada Profesor Budi Susilo Supanji, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Sambil kita bincang-bincang karena kita bangga sekali nih dengar Felicia diterima di Harvard untuk apa S2 atau S3 ini? Untuk S2 Pak. Untuk S2 ya. Di jurusan apa ya? MPAID, Master of Public Administration. Master of Public Administration. Iya. Nah ini kan mungkin baru yang pertama kali dari presidensi alumni kami bisa masuk ke Harvard di S2. Itu full scholarship kan ya? Awalnya full scholarship ya Pak ya, lewat LPDP ya. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya saya melepas sih Pak. Karena kendala administrasi. Gitu ya, ya. Mungkin kau boleh cerita sedikit Felicia, sejak lulus dari presidensi itu, bagaimana ceritanya ini sampai kita ketemu hari ini? Oke, ya itu perjalanan lumayan panjang ya. Saya lulus waktu itu 2017, hari ini udah 2025 kan, berarti udah 8 tahun yang lalu. Iya, cuma ini sih kayak sebenarnya karena waktu itu program di Press Univ itu ya mengizinkan saya untuk kayak di 2016 aja saya udah bisa sebenarnya part time Pak. Jadi sebenarnya saya udah mulai kerja di 2016. Ketika itu pokoknya dari 5 hari cuma 2 hari yang benar-benar masuk kampus atau seperti apa. Pokoknya saya udah mulai kerja di sekuritas di pasar modal tuh dari 2016 awal. Padahal saya masih ada kelas tuh belum skripsi bahkan. Iya tapi karena program kelasnya akhirnya saya bisa ini ambil part time 2-3 kali sehari, 2-3 hari dalam seminggu saya bisa ke Jakarta tuh naik bus dari Cikarang ke Sudirman waktu itu kantornya. Saya di Sukor Sekuritas waktu itu. Jadi saya 2016 sampai hampir 2 tahun lah ya, saya di Sukor Sekuritas, terus saya pindah ke CLSA itu juga sekuritas. Jadi total 5 tahun lah karir saya di pasar modal. Jadi waktu 2016 itu sudah terima gaji dong ya? Sudah terima gaji, bener. 2 bulan awal pas saya part time itu tuh 2,7 kalau nggak salah ya. Padahal UMR waktu itu juga 4 jutaan kali ya. Iya, tapi kan saya part time ya jatuhnya karena masuknya cuma 2 kali dalam seminggu. Terus kadang ada kelas pagi, habis kelas jam 1 saya berangkat ke Jakarta. Nah untungnya perusahaannya juga mengizinkan ya seperti itu. Terus baru bulan ketiga, nah itu kayaknya benar-benar waktu untuk magang deh. Iya. Dari kampus. Jadi bisa 100% ya? Jadi bisa 100%, makanya gaji saya udah naik ke UMR waktu itu 4,5. Terus naik lagi ke 8, pokoknya dalam setahun itu dari Januari ke Januari. Itu belum lulus ya padahal ya? Belum lulus Pak. Tapi waktu itu magang terus skripsi kan memang bisa dari mana aja kan? Iya. Iya, jadi pokoknya masuk 2,7. Di Januari tahun depannya lagi kalau nggak salah puji Tuhan saya dinaikin jadi 11 gitu. Oh, oke, ya. Belum selesai skripsi kayaknya Pak itu. Kayaknya udah mau sidang gitu. Terus sampai saya resign sih mungkin sekitar 20-30 ya. 20-30 juta padahal belum lulus itu ya? Mungkin udah lulus ya, Baru habis itu ya, berapa lama lagi saya resign gitu. Oh, oke. Ya, wah, itu prestasi yang semua mahasiswa-mahasiswi atau calon mahasiswa BEMSI mesti dengar cerita ini ya. Ya saya jarang ceritain di mana-mana soalnya nggak enak ke ini kan, takutnya menyombongkan diri tapi karena ditanya ya saya jawab. Iya. Saya juga waktu kuliah dulu juga begitu.
Waktu saya kuliah itu tahun 67 ya, sampai tahun 70 di Bandung, di Akademi Tekstil Berdikari. Orang tua saya kirim uang itu Rp3.000 per bulan. Rp3.000 per bulan? Iya, tapi saya udah bisa cari uang Rp15.000 per bulan. Oh wow, oke. Nah, waktu itu mungkin 15.000 itu ya 15 juta lah, kalau nilai uang sekarang. Oke. Waktu itu kan $1 itu mungkin 100 sekian rupiah lah. $1 100 sekian rupiah, wow, oke. Tahun 1950 itu Rp1 itu sama dengan $1. Oh sempat ya, itu di tahun 1950. 50, karena waktu itu kan masih dari Belanda, namanya guilders, ya, satu gulden. Golden, jadi mata uang kita bukan rupiah waktu itu Atau ya? €1 lah kalau hari ini. Ya, jadi Rp1 waktu itu €1. Karena ngikut pemerintahan Belanda ya. Nah, berjelang waktu, devaluasi. Ya. Nah, terus kemudian tahun 1965 ada denominasi dari Rp1.000 menjadi Rupiah. Jadi waktu saya ingat harga Vespa itu Rp14 juta. Jadi Rp14.000. Oke. Nah, apa yang terjadi? Inflasi, ya kan? Karena tadinya kita kalau beli bakso itu tadinya misalnya Rp10.000, tinggal Rp10. Nah, tukang baksonya yang nggak ngerti soal denominasi, kok Rp10? Iya, iya. Nah, jadi naik kan Rp15. Oh, jadi masyarakat pada umumnya di saat itu dia mikirnya kayak gitu? Kenapa jadi murah sekali? Makanya dia naikin harganya. Kan? Nah, itu baru dari segi psikologisnya. Iya. Tapi dari segi kenyataan keuangannya, memang tahun 65 itu kan kita sulit sekali. Jadi luar negeri nggak percaya sama Indonesia berhubung waktu itu terjadi pergantian pemerintah kan. Begitu pergantian pemerintah terjadi kan mata uang kita itu nggak ada harganya, ya kan? Sama seperti tahun 98. 98 kredit card kita nggak laku semua loh. Karena dianggap pemerintah kita itu sudah insolven. Gitu kan. Nah, Oke, jadi setiap pergantian pemerintah itu lumayan kacau ya secara ekonomi. lalu ada terjadi semacam kegoncangan di pemerintahan, di mana rakyat itu menginginkan terjadinya perubahan rejim. Karena udah susah makan, ya kan? Ya kata udah berarti kan kalau di dalam pembukuan itu sudah di pembuku kita tuh equity kita udah minus. Baik, oke. Karena utangnya terlalu banyak ya. Utangnya terlalu banyak gitu. Iya. Jadi keadaan waktu itu ya sekolah sambil cari kerja itu memang harus begitu. Orang tua juga lagi susah kan. Waktu terjadi di negara seperti ini kan. Jadi mahasiswa tuh cari duit sendiri. Gimana tuh waktu itu caranya bisa dapat 15.000? Ya, orang tua saya itu kan jualan zat warna untuk makanan. Zat pewarna? Ya, zat pewarna yang impor dari luar negeri. Nah, mereka tuh jualan di daerah Magelang sekitarnya, Kedu. Saya bilang tolong dikirim powdernya. Ya, dikirim saya bungkus sendiri kecil-kecil, packing semua. Saya naik sepeda keliling di pasar-pasar di Bandung, pasar tradisional. Saya titip di situ. Nah, buat orang tua saya ngirim powder itu kan nilainya sedikit. Tapi saya jual kan mahal. Nah, semua uang yang saya terima itu saya nggak kembaliin ke ibu saya atau bapak saya. Oh, biaya modalnya juga nggak dikembaliin? Dan nggak ada artinya tapi buat mereka. Kecil sekali ya, oke. Marginnya besar sekali berarti, Pak? Besar sekali. Nah, itu memberikan saya pelajaran yang penting sekali di mana ternyata sambil kerja, sambil kuliah itu manfaatnya luar biasa. Satu dapat uang, kedua kita dilatih berani malu. Masa keliling ke pasar-pasar ya, naik sepeda, bawa karung, titipin, kasih utang ke mereka kan, consignment gitu loh ya. 1 bulan saya datang lagi tagih, lihat ini anak muda begini kasihan dibayar gitu kan. Nah, juga bantu untuk jualan. Nah, ini saya bikin maka di presidency itu harus magang. Dari tahun pertama harus magang. Sekarang dari tahun pertama?
harusnya dulu maunya saya, tapi peraturan didikte kan di semester terakhir. Maka para rektor kita kan nggak berani rubah itu. Tapi belakangan dengan kampus Merdeka, sekarang justru kita yang ditiru. Ya kan, harusnya magang dari tahun pertama. Seperti dokter. Itu kan magang juga tahun pertama sudah langsung engage kan ke laman. Karena universitas itu sebetulnya lebih banyak kan di teori, education, research, and community development, pengabdian masyarakat, ya kan. Jadi sebetulnya lebih ke research base kan. Universitas itu harus research base. Nah, kalau mau kerja itu mestinya politeknik, ya kan, skill. Tapi orang tua itu nggak mau ngirim anaknya ke politeknik, maunya kan S1. Nah, apa yang terjadi adalah banyaknya pengangguran di Indonesia karena lulus S1 itu sebetulnya belum punya skill, yang punya baru knowledge. Maka saya bilang untuk punya skill harus magang. Nah, Presidensi itu membuat gerakan itu yang sebetulnya revolusi kan ini, karena dari awal sudah harus magang. Nah, berarti anak-anak itu sudah dididik mengenai economic survival dari sejak tahun pertama. Nah, saya senang sekali Felicia membuktikan kan tadi, sambil kerja, sambil kuliah dapat duit, ya kan? Baru lulus saja udah gajinya udah mungkin hampir 10 kali gaji ke universitas lain, ya kan? Orang kalau lulus biasanya digaji ya 3 juta, 5 juta rupiah lah. Tapi Felicia udah terima 30 juta rupiah baru lulus. Itu pas ini sih Pak. Waktu itu. Pas udah sebelum resign. Sebelum resign kan ya. Sebelum tapi resign. Kan mungkin barangkali cuma 1 tahun kan di tempat itu sesudah lulus. Enggak, mungkin sesudah lulus itu belasan juta lah ya Pak ya. Belasan juta sih. Nah, waktu 30 juta itu udah kerja berapa tahun? Itu udah 4-5 tahun. 4-5 tahun. 4-5 tahun ya. 4-5 tahun kerja di perusahaan yang umum lulusan universitas, mana bisa gajinya 10 kali gaji UMR misalnya, ya kan? Nah, itu bukti bahwa Presidensi itu punya cara ini sudah benar. Mengkombinasikan antara sebetulnya vocational sama knowledge base. Sehingga lulus itu sudah menjadi skillful and knowledgeable. Tapi di atas semua itu yang paling penting adalah karakter. Orang boleh knowledgeable dan skillful, tapi kalau karakternya jelek, nggak disiplin, nggak jujur, ya kan, repot juga kan. Siapa yang mau mempekerjakan atau doing business with them, ya kan? Maka caranya adalah karakter itu harus dididik baik-baik. Magang itu sebetulnya juga mendidik karakter, betul nggak? Sebab kalau lagi magang yang tempat magangnya itu nggak suka karena sering bolos, nggak disiplin, nggak jujur, pasti udah langsung dilepas, ya kan? Jadi karakter training itu juga ada di dalam industri, ya kan? Karena industri menginginkan orang-orang yang disiplin, jujur, tanggung jawab, ya, dan komunikasinya bagus, ya kan? Karena communication itu sebenarnya adalah the highest art of management. Ya kan, setuju ya? Setuju. Untuk meyakinkan orang, untuk negosiasi, untuk banyak hal di dalam ini strategic management pakai communication. Iya. Nah, sekarang coba ceritakan Felicia dalam berapa tahun sebagai opinion maker, ya, kan juga harus komunikasinya bagus kan? Iya. How to communicate with the mass, ya kan? Iya, benar. Ya kan? Nah, coba cerita sedikit gimana kok jadi begitu followernya begitu banyak tuh gimana ceritanya? Iya. Saya juga nggak pernah ngebayangin ya ada pekerjaan yang namanya key opinion leader ya atau KOL gitu atau mungkin orang juga sebutnya content creator atau influencer. Itu pas saya mulai bikin konten di 2018 setahun setelah saya lulus saya juga nggak pernah kepikiran ada pekerjaan seperti ini dan saya bisa menjadi mata pencaharian utama saya ya selain saya juga ya, invest dan entrepreneur juga. Tapi mungkin kalau saya tarik balik lagi ya, kenapa maksudnya communication skill ini tentunya dari SMA ya. Cuma saya inget banget dulu ada satu dosen juga Pak, dosen finance management actually ya. Dia nggak ngajarin soal communication, tapi dia bilang bahwa dari Filipina, aku lupa banget namanya siapa, entah masih di situ atau enggak. Dia bilang kayak, Fel ini
dalam bahasa Inggris ya. Intinya dia bilang, Feli nih kalau jualan sesuatu pasti gue mau beli deh dari dia. Kayak mungkin itu simple banget, tapi dari situ aku kayak selalu ingat sampai sekarang, aku lumayan bagus nih kalau jualan sesuatu gitu, atau kayak sales skill aku gitu. Dan di situ aku semakin berani nih untuk kayak bersuara lah, atau kayak pakai skill talenta dalam berkomunikasi ini dalam pekerjaan aku gitu sih. Ya awalnya bikin konten karena maksudnya backgroundnya juga finance ya, dan ini berkaca dari ini juga Pak, sebenarnya berkaca dari teman-teman dorm aku sebenarnya. Sempet ya waktu itu satu dorm, karena aku dorm ya masih rumah-rumah. Iya, itu satu kamar, satu dorm berapa orang ya? Itu kan rumah kecil. 21 orang nggak salah, ya. Dan itu kan bentuknya pavilion gitu ya. Pavilion, benar. B3, sampai sekarang kita masih ada geng grup cewek-cewek gitu namanya B3 Pak. Oh ya, iya, apa itu? Karena, singkatan apa itu? B3? Nama dorm saya waktu itu B3, Pavilion B yang nomor ketiga. B3, ya. Dan memang itu memorable banget, karena kebetulan cewek-cewek, terus juga kita dari daerah semuanya Pak, bukan dari Jakarta, kebetulan semuanya juga Katolik. Jadi waktu itu kita sempet tuh, saya kan house captain, saya masak-masak, terus kita komsel bareng gitu. Nah ada teman saya nih kayak ngajak saya ke ini, kita mau beli makan nih, mau beli makan ke warung kan. Terus dia bilang kayak boleh nggak nemenin ke, dia bilang boleh nggak pinjem uang dulu gitu. Tapi kan makan di warung tuh murah, kita makan warungnya 10.000 waktu itu. Terus aku bilang kayak nggak apa-apa deh aku temenin ke ATM aja yang di kampus ya kan, sekalian jalan kaki. Tapi dia bilang nggak deh pinjem dulu aja boleh nggak gitu. Kenapa? Kan aku makin penasaran gitu kan, kenapa nggak udah mau temenin nih. Ternyata uang di ATM dia tuh kurang dari 50.000. Udah di bawah saldo minimum, which is dia udah nggak bisa tarik lagi. Dan di situ aku kayak, waktu itu aku dengar pas masih kuliah sih sebenarnya. Cuma itu aku inget banget sampai aku kerja kayak, wah ternyata orang di sekitar aku, dan bukan hanya dia loh, ternyata banyak juga teman-teman aku yang kekurangan di rekeningnya itu sudah hampir saldo habis. minimum gitu. Memang menabung tuh tidak pernah ada dalam mindset. Dan kalau ada uang dikasih orang tua atau menghasilkan dari manapun, itu memang untuk dihabiskan. Kita sedekat itu, tapi mindset yang aku nggak pernah kepikiran ada mindset seperti itu. Dan ternyata itu adalah mindset umum. Dan makanya video pertama saya judulnya Tabungan Milenial Kurang dari 15 Juta. Karena ya banyak sekali yang seperti itu. Jadi ya banyak sih konten-konten yang dibuat juga dari keresahan-keresahan dan cerita-cerita di kampus dulu ya. Gitu. Jadi konten itu dibuat karena melihat banyaknya problem yang menimbulkan opportunity kan ya. Untuk ini loh cara menyelesaikannya begini. Jadi menarik kan buat followersnya, maksudnya menarik. Relate lah ya, mungkin juga karena mereka juga tabungannya kurang dari 15 juta kali Pak ya yang nonton saya waktu itu. Ya itu baru pertama-tama bikin konten begitu kan. Terus meningkat lebih lanjut, kemudian audiensnya berubah yang lebih banyak uang atau enggak? Sekarang lumayan ya Pak ya, banyak uang ya. Audiens saya lumayan terkenal, maksudnya karena kan mereka follow saya untuk tahu invest di mana atau invest apa atau kayak outlooknya seperti apa dalam ekonomi ke depan gitu kan. Ya jadi sekarang sih yang mau tahu lah, yang mau upgrade financial skill-nya. Nah kalau lihat keadaan sekarang ini dengan keadaan politik dunia, ekonomi dunia seperti ini, juga di Indonesia kita juga mengalami banyak PHK, banyak barang-barang murah dari China masuk Indonesia. Kan terjadilah suasana di mana kita ini banyak pengusaha wait and see, ya kan? Terutama yang seumuran saya ya, udah 70 lebih itu kan, jangan ambil risiko di masa seperti ini. Nah, menurut Felicia sebaliknya saat ini saat untuk take the opportunity atau wait and see buat anak muda ya, audience yang umur 30 sampai 50 lah. 30 sampai 50. What is your suggestion? Take the opportunity atau better keep your money in gold atau in property ya kan? Iya. Ini kalau tergantung ya, ini dalam konteks keuangan atau pekerjaan? Keuangan, oke. Jadi maksudnya lebih baik investasi seperti apa kalau di saat ini? Kan ada orang yang bilang, saya dengerin dulu
dari Templeton ya, itu seorang, saya kalau nggak foundernya yang cerita ke saya waktu zaman tahun 2000 habis Indonesia krisis. Dia datang ke Indonesia, dia cerita, invest when there is blood on the road. Even better if it is on your clothes, invest. Iya. Nah sekarang ini dalam keadaan seperti ini, kita tuh mesti apa nih actionnya? Oke. Saya yakin yang nonton ini punya karakter dan background dan kondisi yang beda-beda ya. Jadi menurut saya nggak ada one answer fits all sih. Saya nggak bisa bilang bahwa iya invest saham paling baik. Tapi awalnya saya pikir kayak gitu Pak. Tapi baru kemudian saya menyadari bahwa yang nonton saya nih ada juga nih orang-orang yang kalau minus 1% aja dia nggak bisa tidur Pak. Dia nggak bisa tidur. Dia sempat telepon saya gimana nih Val kayak padahal dia investasinya reksadana waktu itu minusnya 1% gitu, dia nggak bisa tidur, nggak bisa kerja gitu, dan bukan itu yang saya mau gitu. Saya nggak ingin siapapun yang mendengar atau melihat saya kemudian dia pilih investasi yang terbaik tapi kemudian dia susah nih untuk ngelakuin hal-hal pekerjaan utamanya dia. Jadi I would say kalau misalnya memang kita punya financial buffer ya atau uang yang cukup banyak, uang dingin untuk jangka yang lumayan panjang, mungkin investasi-investasi yang high risk, yang lagi turun banyak sekarang saham Indonesia, terutama ya, terutama saham-saham perbankan lah, yang di-punish lumayan keras ya, karena banyak drama dan pemerintahan sekarang juga. I think that's definitely so cheap ya, secara valuasi so cheap. Cuma kita nggak tahu ya kapan akan naik dan dia akan recover seperti apa, pemerintahan selanjutnya gimana arahnya. Menurut saya a lot of uncertainty. Jadi buat yang suka cari aman, menurut saya gold tetap masih oke. Gold masih oke. Masih oke karena dengan perang tarif, inflasi dunia naik dan kalau inflasi. Kalau properti gimana? Kalau properti, nah mungkin Pak Darmono yang lebih tahu ya, karena untuk invest properti lumayan butuh modal yang gede ya. Ya tergantung mau daerah mana kan. Sebab Indonesia ada 17.000 pulau. Ya, jadi kalau kita diinvest di supply-nya itu udah terbatas. Misalnya kalau di Jakarta, pasti supply di Jakarta itu lebih terbatas kan. Karena penduduknya banyak, orang datang Jakarta, tanah Jakarta naik terus dong ya kan. Nah, itu mahal tanah Jakarta. Jakarta juga dibagi, mau di Jenderal Sudirman, mau Pondok Indah, mau di Kapok, atau mau di pinggiran, ya kan? Ya, beda lagi. Nah, jadi kita mesti lihat invest di mana. Cuman yang jelas itu ya, Tuhan itu tidak produksi tanah lagi, ya kan? Jadi sebenarnya tanah itu solid, bisa dipegang, bisa dimanfaatkan. Kalau kertas, apakah itu saham atau deposito, itu nggak bisa dipegang kadang-kadang kan, ya, atau dipakai kan. Nah, emas bisa disimpan, ya kan. Tapi emas ini juga kadang-kadang problemnya bagaimana manfaatnya kapan. Itu juga hampir mirip sama uang kan sebenarnya. Emas sama uang mirip-mirip bisa langsung dipakai. Kalau properti kita diemin aja, itu naik sendiri harganya, ya kan? Terutama di daerah-daerah yang supply-nya itu kurang, demand-nya tinggi. Nah kalau mau cari yang murah, ya yang supply-nya banyak, demand-nya belum ada. Nah itu kalau kerjaan kayak saya di Jawa BK ini, kita selalu create demand. Misalnya di Cikarang dulu, 36 tahun yang lalu, harganya murah di sana, Rp1.000 per meter persegi. Sekarang beli dari umum di itu mungkin Rp1 juta. Jadi udah 1000 kali lipat. Sebaliknya di dalam JBK ada yang dijual 2 juta untuk industri, ada yang dijual 30 juta untuk komersial, ya kan? Kayak sama di Jakarta lah. Kalau di Jalan Jenderal Sudirman mungkin udah 300 juta per meter persegi, ya kan? Sebaliknya kalau beli di misalnya Bintaro, itu masih boleh misalnya mungkin di sana 10 juta per meter persegi, ya kan. Jadi mesti lihat daerahnya. Nah di Jababeka Cikarang itu juga di Lipo Cikarang, di MM, di Delta Mas semua ada variasi. Daerah mana? Yang dekat jalan besar mahal, yang dekat Presiden Besi mahal, yang dekat misalnya golf mahal gitu.
Nah itu jadi properti ini bisa dipegang, bisa diborehkan, dikolateralkan ke bank, ya kan. Dan paling penting bisa dipakai sendiri, ya kan. Bikin situ rumah bisa disewakan, bikin restoran ya menghasilkan bisa disewakan juga. Nah sebetulnya kalau keadaan seperti ini ya, kalau uang yang nganggur lebih baik beli properti, bisa dipakai, ya kan. Nah supply sama demand kita mesti pilih yang kira-kira kalau dekat lapangan golf supply-nya kan udah gak banyak, ya kan. Demand-nya sebenarnya tinggi, ya orang mau tinggal di dekat golf tuh demand-nya tinggi, ya kan. Karena main golf kan boleh bilang yang hobi kan tiap hari, ya misalnya gitu. Nah kalau properti, ya kan. Berarti Pak Darmono baru-baru ini invest properti. Pak Darmono ada invest properti sendiri juga nggak selain dari Jababeka-nya? Saya lebih konsentrasi kan di Jababeka-nya sendiri. Ya investnya itu kalau saya lebih ke tenaga saya investasikan sebanyak-banyaknya kan. Untuk mengelola si Untuk mengelola Jababeka-nya ya kan. Nah berharap dengan itu kan sahamnya naik. Kalau saham naik kan semua pemegang saham appreciate sama saya, sehingga kalau saya minta bonus tinggi-tinggi juga dikasih. Benar. Jadi saya invest di mana properti Jababeka itu harus naik harganya, ya, dan demand-nya juga naik. Nah karena Jababeka itu selalu pasarnya itu dunia, bukan Cikarang loh ya. Kalau pasarnya Cikarang ya terbatas, tapi kalau pasarnya Indonesia lebih besar. Tapi kalau dunia, saya punya saingan nggak banyak, ya kan. Untuk di Indonesianya, saingan saya adalah Vietnam, ya kan, Malaysia, daerah lain yang juga jualan lahan industri kan, atau membangun kota. Coba itu kan membangun kota sebetulnya. Nah sekarang dari China banyak sekali yang masuk ke Indonesia, ya kan. Jadi nah kalau lihat kita punya financial report terakhir, untung itu kan besar sekali. Karena apa? Karena di Kendal. Kendal itu perusahaan-perusahaan China masuk sana. Karena kawasan ekonomi khusus kan, special economic zone, ya. Dari upahnya ya. Iya, upahnya separuhnya Cikarang. Tanahnya juga lebih murah, ya kan. Besar ya, saya pernah Pak ke Kendal waktu itu, Kendal Industrial Park kan ya. Nah ini Indonesia tuh membutuhkan dibuka lagi park-park begitu kalau bisa tuh di luar Jawa. Ya karena Jawa kalau dipadetin terus dengan industri kan polusinya juga tinggi, ya kan. Jadi lebih baik itu di luar Pulau Jawa. Nah itu kan opportunity buat orang-orang yang sekarang punya tanah sudah spekulasi apalagi di Kalimantan dekat IKN gitu. Saatnya ini kan digerakkan kan gitu. Kerjasama tentu dengan bupati, gubernur, pemerintah pusat ya gitu kan. Buat yang kayak Jababeka gini, atau kalau nggak tahu tanya sama Jababeka kita ajarin. Oh modalnya butuh berapa Pak kayak gitu? Sebetulnya modal itu tergantung sama kemampuan kita untuk mengelola kan. Sebab kalau kayak Jababeka waktu saya start tahun 89, modal kita nggak besar. Itu modal pribadi Pak Darmono semuanya atau? Kan saya rame-rame. Rame-rame. Ya kalau waktu itu visinya Jababeka itu kan membangun kawasan industri yang sekelas Singapura, world class, ya, kepastian hukum tinggi, keamanan bagus, dan juga infrastrukturnya world class infrastructure. Dengan visi itu kan belum ada yang bisa bikin gitu. Jadi harus konsorsium. Maka saya kumpulkan teman-teman main golf, 21 pengusaha itu bergabung, ayo kita bangun kota kayak Singapura di Cikarang. Dengan visi besar gitu, semua kan mau ikut. Tapi semua nggak perlu modal banyak karena semua itu credible people. Kita itu 12 orang kalau di total waktu itu punya 500 pabrik. Jadi 500 hektar, satu orang beli 1 hektar, satu hari juga terjual habis kan. Nah dengan konsep itu maka bank itu datang minjemin uang berbondong-bondong. Perlu modal nggak? Nggak perlu modal. Karena modalnya dari bank. Terus dari customers bayar duluan. Unilever, Samsung, ya, Mattel. Itu beli bayar. Jadi uang kita itu dari customers, dari bank, ya. Modal sendiri perlu nggak? Nggak perlu. Karena project ini visible sekali.
ya. Sehingga dalam tempo pendek itu 500 hektar itu terjual. Terus kita go public 5 tahun kemudian, tahun 1994. Market cap kita $750 juta. Terus right issue lagi ya. Jadi $1 miliar market cap-nya tahun 1996 kita udah $1 miliar market cap-nya. Kita modalnya berapa? Ya small lah, sama masing-masing chip in aja kayak arisan gitu. Karena punya ini ya Pak ya, credentials ya dan reputasi yang baik juga semuanya. Satu harus konsepnya benar, ya. Kedua lokasinya itu memang mendukung. Cikarang itu adalah prime location for industrial estate. Karena dekat Priok, dekat Soekarno-Hatta, Jatiluhur airnya berlimpah, listrik Jawa Barat berlimpah, gas, komunikasi, sumber daya manusianya first class. Ya, maka habis Jababeka itu yang lain ngantri. Marubeni, Sumitomo, Hyundai, Sojitsu itu patungan semua. Sama Lipo, sama Delta Mas, sama Alam Sutra, itu kan ya. Jadi sepanjang sampai Cikampek itu kawasan industri. Iya. Jadi banyak kawasan industri di situ ya. Benar. Jadi itu supply and demand-nya menjadi demand-nya sekarang kurang. Supply-nya kurang, demand-nya tinggi. Jadi kita mesti transformasi sekarang menaji ke high tech, ke komersial gitu ya. Nah itu properti, tapi kalau mengenai saham, saya mesti belajar dari Felicia soal gimana keuangan ini. Tapi dua ini menurut saya paralel, dua-dua ini saling dukung. Sebab Jabeka kan jualan saham. Iya, karena kan ini saham tuh reflect dari ini ya kinerja performance perusahaannya gitu kan. Jadi memang performance-nya harus bagus biar kemudian sahamnya ya. Nah, saya mau tanya, kalau saham kita mau naik itu caranya gimana, Felicia? Apa itunya, rumusnya? Sebenarnya balik ke earnings ya Pak ya, semua at the end of the day selalu balik ke earnings sih. Betul. Iya kan, kalau misalnya kita high growth company dengan profitable, kemudian bisa bagi dividen, I think that's three key secret recipe aja sih. Bukan secret bahkan ya. Ya itu fundamental kan. Iya fundamental. Fundamental ya. Nah sekarang ini di pasaran itu kan begitu ada gejolak, apakah politik atau apa ya, langsung saham itu bisa drop atau bisa naik. Tidak tergantung earning kan. Benar. Nah untuk mengatasi itu atau kita sebagai calon pembeli itu ngelihat keadaan ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita sebagai investor di Indonesia lah ya, memang itu termasuk systemic risk ya namanya Pak ya. Karena apa yang terjadi di nasional, di pemerintahan itu ya kondisi politik yang memang sudah resiko kita gitu karena investnya di Indonesia gitu kan. Jadi memang tidak bisa terhindar dari itu. Mau perusahaan sebagus apapun, bahkan mungkin BCA sekalipun kena juga kan ketika turun yang trading halt segala macam. Jadi memang itu tidak bisa kita hindari kalau makanya ada baiknya investasi saham kalau untuk kita jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang kan ada waktunya politics kita lagi kurang, tapi nanti ada waktunya untuk dia recover lagi. Maksudnya semua kan seperti roda ya, akan balik pada equilibriumnya gitu. Jadi kalau misalnya invest long term, justru momen-momen di saat krisis seperti ini, ekonominya kurang bagus, valuasinya murah, time for us to buy gitu kan. How important is the management? It's super important actually. Super important ya. Karena dia yang menghasilkan earnings, dia yang kayak menciptakan growth, dia yang nentuin bagi dividennya berapa banyak and what to do in this economy. Ini manajemen sih, if it's not the most important ya. Yeah, I think it's the most important part. Jadi meskipun earningnya misalnya rada kurang bagus, karena mungkin sistemik, tapi manajemennya strong, it's still a good time to buy kan? Exactly. Apalagi proven ya, maksudnya punya track record yang sudah melewati berbagai. How important is planning on corporate actions? Penting juga nggak? Planning on corporate actions. Ya, misalnya saya bikin rencana, saya bakal ini ke depan, itu yang semua itu doable dan make sense. Itu keberanian manajemen untuk cerita ke depan itu penting nggak untuk kita sebagai investor beli saham? Atau dianggap jangan dengerin lah itu kan
selling the future kan gitu. Iya. Tapi justru maksudnya growth story atau future story itu yang dibeli kan. Karena saham itu kan actually forward looking machine ya. Yang dia beli ekspektasi kan. Bukan hanya dari apa yang terreflect kan. Dia akan beli ketika oh ya kayaknya ini perusahaannya akan grow 25% setahun. Dia udah naik sahamnya ketika itu kan. Dia memang forward looking machine gitu. Maksudnya kalau ngomongin corporate action I think ketika kondisi buruk seperti ini, kalau misalnya company berani untuk buyback sahamnya, memang yakin sahamnya bagus, I think that's semua akan ikut beli ya Pak. Itu salah satu move yang berani ya dan bikin confident untuk investorsnya. Betul. Jawa BK ini kan sebetulnya BUMN swasta ya. Karena kita itu menciptakan lapangan kerja. Membuka daerah-daerah yang orang lain nggak berani masuk. Iya, jadi sebetulnya titik-titik pertumbuhan baru Pak ya. Ini kan sebetulnya agent of development. Iya. Yang sebetulnya menjadi tugas BUMN. Benar. Ya kan. Nah, terus juga kita mendidik, ya kan, mendukung yayasan pendidikan misalnya Presiden untuk memberikan banyak beasiswa supaya anak-anak yang kurang mampu tapi pinter-pinter itu mau datang dari seluruh penjuru dunia loh, nggak hanya di Indonesia kan. Iya. Sehingga terbentuklah satu environment yang begitu bagusnya untuk the future of Indonesia. Ditambah di kawasan industri yang ada ribuan perusahaan dari 30 negara. Ini kan satu environment yang is very difficult to be copied ya. Itu kan kerjaan siapa? Negara lagi kan. Menciptakan kerja, mendidik tidak hanya knowledge didapat dari university, tapi skill didapat dari magang, ya kan. Nah itu akan menimbulkan orang-orang yang berkarakter, mempunyai work ethics yang world class, dan akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi khusus lain di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh negara. Ini sebenarnya bukan kerjaan swasta ya. Jadi Pak Darmono dan teman-teman terlalu baik aja ya melakukan semua pekerjaan ini. Ya karena saya tuh diberkati dengan banyak hal ya. Dari kecil juga udah orang tua saya sangat mendukung tadi itu. Saya merasa orang hidup tuh nggak perlu banyak kok kebutuhannya. Ya kan? Pakaian sebenarnya 3 pasang juga cukup. Mobil ya 1 cukup, malah sekarang naik Grab aja nggak usah punya mobil ya kan. Jadi sebenarnya kebutuhan kita nggak cukup. Tapi kalau kita nggak mikirin negara kita, nggak mikirin bagaimana negara bisa maju, bagaimana kita bisa utilize idle asset 17.000 pulau ini, dan empower our people, bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia Emas kan? Dan ini kan buat saya is a pleasure, kebahagiaan yang jauh lebih bernilai daripada uang kan. Saya sekarang bisa ngobrol sama Felicia, berkata bahagianya melihat lulusan kita kayak Felicia ini mau ke Harvard jadi ininya, ya kan, dan juga dengan semua prestasinya. Saya nggak berani aja tanya income you berapa sekarang. Ya kan? Tapi ini kan satu kebahagiaan. Kemana-mana saya ke seluruh dunia sekarang, banyak anak-anak saya, alumni prestasinya mau kemana? Edinburgh ketemu Yuda, ya. Di Guangzhou, waduh banyak bener. Ke Beijing ada apa? Ke Italia ketemu lulusan Vietnam kita di sana, ya. Ke Manchester ada itu Rahmat di sana. Jadi buat saya itu is beyond belief. Kesenangan, kebahagiaan yang saya capai. Moga-moga ini tuh mempengaruhi lebih banyak lagi alumni kita supaya alumni ini nanti mengikuti semangat ini kan, membangun di Indonesia ini 100 kawasan ekonomi khusus, ya kan? Karena networknya udah dunia loh, ya kan? Felicia punya teman-teman alumni kan seluruh dunia, ya kan? So your brothers and sisters are all over the world, ya kan? Sekarang pergi ke Harvard coba di sana, pastilah ketemu alumni kita, ya kan? Mungkin sudah ada yang jadi udah lulus juga, mungkin kan, kita nggak tahu ya.
Jadi ini yang sebetulnya sangat menyenangkan kan Felicia. Bisa ketemu ngobrol sama Anda gini, sharing your experience. Ya, bisa ngajarin saya lagi. Saya yang, it's my honor Pak. Saya yang belajar banyak lah dari Pak Darmono. Bapak juga yang bilang sama saya waktu itu, kita ketemu mungkin 1-2 tahun yang lalu ya. Saya ingat banget Pak Darmono bilang, ya kejar karir boleh, tapi jangan lupain keluarga dan hubungan personal. Saat itu saya memang udah punya pacar dan belum menikah Pak. Tapi sekarang saya udah menikah dan... Udah punya anak? Belum, mau sekolah dulu ya kan. Oh, iya. Dan nanti puji Tuhan akan pergi bareng. Oh, suami ikut bareng sana. Ikut. Jadi ikut kuliah sana atau belajar? Kebetulan dia ini ya professional trader. Oh, oke. Gitu. Jadi dia bisa pindah mana aja. Dari mana aja dan nggak tahu lah nanti dia. Tapi kayaknya nggak belajar sih. Wah, congratulations. Thank you so much. Itu diyakinkan oleh Pak Darmono juga ya bahwa misalnya keluarga dan relationship sangat-sangat penting. Betul, gitu. Kalau mungkin tidak diyakinkan mungkin saya belum menikah kali Pak dan akan pergi sendiri kali nanti. Wah, ini kesenangan juga. Suaranya masih didengerin sama Felicia. Dengar Pak, aku tuh ingat aku. Syukurlah ya. Nah sekarang saya cuma pesan jangan lupa sama alma mater dan sama negara kita. Ya, sebab kita lahir di Indonesia, makan dari bumi Indonesia, minum air dari bumi kita. Jangan lupa sama asal tempat kita. Ya, untuk selalu membantu yang lain-lain yang masih banyak yang susah, ya kan? Nanti jangan sesuai di Harvard, settle terus jadi orang Amerika. Jadi orang Amerika apa asal ingat Indonesia juga kan ya. Sebab itu yang Pak Dino Patijalal sekarang lagi kerahkan melalui Indonesia Diaspora tadi kan. Sebab itu yang akan membantu juga Indonesia lebih bisa diakui di dunia itu. Nggak selalu dibilang wah ini negara dunia ketiga gitu kan ya. Kita itu kan masih dipandang rendah di luar negeri kan ya. Nah, dengan lebih banyak orang-orang Indonesia yang sukses tapi ingat sama negaranya, ya lebih mudah mencapai Indonesia emas. Ya kan? Wah terima kasih, ini sekarang kita makan dulu deh. udah ngobrol. Pak Budi. Yang paling pas pesan Felicia untuk mahasiswa Presiden University. Oke, susah juga ya pertanyaannya Pak Budi, diam-diam sangat menusuk ini pertanyaannya. Buat mahasiswa yang lagi berkuliah sekarang ya, menurut saya orang Katolik, saya sangat percaya apapun yang terjadi di dunia ini sudah digariskan oleh Tuhan gitu, tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua tuh pasti ada alasannya. Dan dimanapun kita berada sekarang, entah alumni, entah yang lagi mahasiswa, make the most out of it. Gitu. Jadi dimanapun kita sekarang ambil opportunity-nya. Waktu itu saya ingat banget kuliah di Pres Univ, mungkin karena waktu itu saya pas SMA suka lomba ya, jadi kuliah juga saya suka lomba dan dosen-dosennya dukung banget, kasih bimbingan lebih, dibantu naik bus ke Jakarta segala macam. Jadi kayak seize the opportunity, make the most out of it dari apa yang kita punya sekarang. Jadi jangan nyimpin sesuatu yang out of our hands, out of our control. Make the most dari apa yang kita punya dan hopefully opportunity, uang dan semua yang baik-baik yang akan datang kepada kita. Wah, ini message yang sangat bagus sama Pak ya. Jadi terima kasih Pak Budi. Senang oleh mahasiswa ya. apa yang disampaikan oleh Felicia. Semoga bermanfaat. Thank you Pak Budi. Terima kasih Felicia. Thank you Pak Darmono untuk waktunya ya. Luar biasa. Saya yang terima kasih.